Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami dari kelompok pertemuan 14 ingin mempresentasikan tentang perencanaan untuk yang tak terduga. Kelompok kami terdiri dari saya Almira Sulmi Sinapoy, nomor hadir 3 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Aryadi dari kelas A, nomor hadir 25. Nama saya Joyce Bella Kasih, nomor absen 18. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang kasus yang kelompok kami angkat mengenai bocornya 91 juta akun pengguna Tokopedia. Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 akun merchant. Tidak lagi 15 juta seperti diberitakan sebelumnya. Padahal di tahun 2019, Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun di platformnya. Pelaku menjual data di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, serta password yang masih tersandi. Semua dijual dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah. Yang pertama ada tetap tenang dan berpikir positif. Meskipun adanya keadaan kritis, namun diusahakan untuk tetap tenang dan tidak membuat langkah yang gegabah. Mengeluarkan pernyataan yang mengakibatkan suatu masalah menjadi lebih besar tentunya bukan sesuatu yang diharapkan. Langkah ini perlu dilakukan dalam keadaan krisis, karena tanpa adanya langkah ini, perusahaan mungkin saja melakukan suatu hal yang gegabah dan membuat situasi menjadi semakin rumit. Dalam kasus yang diangkat kelompok kami dengan judul Kasus Kronologi 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual, dapat dilihat pada penjelasan kasus tertera bahwa setelah diketahui adanya peretasan akun, pihak Tokopedia secara langsung menangani dengan bertahap dan tidak gegabah. Mereka mengawalinya dengan mengakui akan adanya upaya pencurian data pengguna Tokopedia kepada konsumen dan juga pengguna Tokopedia. Namun, informasi seperti password tetap berhasil terlindungi oleh pihak Tokopedia. Di samping itu, pihak Tokopedia juga lanjut melakukan memahami perbedaan perbuatan dan pernyataan. Walaupun krisis membawa keterkejutan bagi pihak yang mengalaminya, akan tetapi krisis tidak timbul begitu saja, melainkan terlebih dahulu menimbulkan tanda-tanda di mana sebenarnya krisis dapat dideskripsikan, dikategorikan, bahkan biasanya krisis dapat diprediksi terlebih dahulu. Pada kasus yang diangkat kelompok kami, kasus kronologi 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual, Nuraini Razak selaku VP of Corporate Communication Tokopedia melakukan tahap perbedaan perbuatan dan pernyataan. Dapat dilihat dari yang dilakukan Nuraini merupakan melakukan perbuatan, yaitu pihak Tokopedia terus melakukan investigasi lebih lanjut dan menganjurkan pengguna Tokopedia untuk tetap mengganti password akunnya berkala demi keamanan dan juga kenyamanan, walaupun password dan informasi krusial pengguna tetap terlindungi di balik enkripsi. Tidak hanya itu, pihak Tokopedia juga melakukan pernyataan yang dilihat dari Nuraini yang menyampaikan fakta bahwa isu yang beredar terkait adanya upaya pencurian data merupakan hal yang benar. Dan pada sehari setelah upaya pencurian akun pihak Tokopedia juga mengklaim bahwa telah memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa data pembayaran pengguna aman. Selanjutnya ada perencanaan untuk mengelola krisis. Ada 5 tahapan dalam siklus hidup krisis yang harus dikenali dan dipahami. Yang pertama adalah tahap pre-crisis atau sebelum krisis, di mana ini kondisi belum munculnya krisis namun benih krisis sudah ada sehingga jika muncul suatu kesalahan yang kecil saja krisis dapat terjadi. Lalu yang kedua ada warning atau peringatan, di mana di tahap ini dianggap sebagai salah satu tahap yang paling penting dalam daur hidup krisis. Yang ketiga ada acute crisis atau krisis akut, di mana di tahap ini krisis sudah terbentuk dan media juga publik mulai mengetahui adanya masalah. Yang keempat ada clean up atau pembersihan, di mana inilah waktunya untuk memulihkan perusahaan dari kerugian. Dan yang tahap terakhir ada post crisis atau sesudah krisis, di mana inilah tahap saat perusahaan memenangkan kembali kepercayaan publik dan beroperasi kembali dengan normal.
Dengan contoh kasus yang kelompok kami angkat, langkah ini dapat dilihat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate telah meminta pengelola platform digital Tokopedia untuk melakukan investigasi internal yang ditujukan untuk memastikan dugaan data breach pada platform marketplace itu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan data pengguna. Dijelaskan pada buku Crisis, Issues and Reputation Management oleh Andrew Griffin bahwa dijelaskan mengenai cara mengelola proses yang ditunjukkan pada bagan di samping ini. Pada bagan yang ada dapat dilihat di mana di sini prosedurnya adalah yang pertama, yaitu pengembangan prosedur. Dalam pengembangan prosedur ini akan ada pengembangan untuk prosedur yang akan dilakukan. Lalu berikutnya ada pelatihan, di mana pelatihan ini dilakukan untuk melatih uji yang akan dilakukan di tahapan-tahapan berikutnya. Kemudian ada pengujian, di mana pada pengujian ini karena setelah proses penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya, akan diuji apakah berhasil atau tidak. Berikutnya ada audit resiko, di mana pada tahapan ini organisasi akan melihat adanya potensi-potensi resiko yang akan terjadi dalam proses pengambilan keputusan manajemen krisis. Setelah itu ada definisi audiens, yang pada akhirnya akan kembali ke audiens itu sendiri. Apakah terdampak manajemen krisis ini? Bagaimana feedback yang diperoleh perusahaan untuk mencegah manajemen krisis yang mungkin akan terjadi di lain waktu? Selanjutnya ada pembentukan tim. Berdasarkan contoh kasus yang diangkat oleh kelompok kami dengan judul bocornya 91 juta data akun Tokopedia, tim komite inti dari Tokopedia tentunya juga telah menjalin kerjasama serta menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal, contohnya seperti bekerjasama dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini, tim dari Tokopedia menjalin komunikasi serta kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Selain itu, untuk mengadakan investigasi lebih lanjut, pihak dari Tokopedia juga melakukan kerjasama dengan tujuan untuk bisa memastikan keamanan serta memberikan perlindungan lebih lanjut terkait dengan data pribadi para pengguna dari Tokopedia yang diretas, agar informasi serta data penting yang dimiliki oleh pengguna tersebut tetap bisa diamankan. Selanjutnya ada tim pengendalian krisis. Tim pengendalian krisis sendiri memiliki tanggung jawab untuk bisa mengendalikan serta memastikan agar krisis yang terjadi tidak semakin meluas serta menimbulkan kerugian dan dampak yang lebih buruk. Di sini, tim pengendalian krisis memulai proses investigasi awal yang bertujuan untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab bocornya data akun Tokopedia. Selain itu, untuk dapat menyimpulkan penyebab dari kejadian peretasan tersebut, penyelidikan awal juga dilakukan oleh Tokopedia untuk bisa mengetahui hal-hal apa yang dirasa perlu untuk dilakukan untuk membuat krisis yang terjadi tidak semakin memburuk. Selanjutnya ada perangkat keras komunikasi. Berdasarkan kronologi kejadian bocornya 91 juta data akun Tokopedia, pihak dari Tokopedia berhasil menjalin kerjasama serta komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi agar tidak semakin memburuk. Keberhasilan menjalin komunikasi serta bekerja sama dalam mengatasi suatu krisis tentunya didukung oleh perangkat keras komunikasi yang dimiliki oleh berbagai pihak yang terkait. Dengan kondisi perangkat keras yang baik, perkembangan berita serta kondisi yang sedang terjadi dapat tersampaikan dengan baik, baik itu untuk kepentingan internal maupun untuk kepentingan publik. Selanjutnya ada pencegahan krisis. Selain untuk mencegah krisis ataupun permasalahan agar tidak terjadi, tim pencegahan krisis juga bertanggung jawab untuk bisa mengantisipasi skenario terburuk yang bisa saja terjadi dalam suatu krisis. Dalam contoh kasus yang kami angkat, pihak dari Tokopedia juga menunjuk suatu lembaga independen yang bertaraf internasional. Perujukan lembaga yang memiliki kualifikasi di bidang keamanan siber dimaksudkan agar dapat membantu melakukan investigasi serta mencari tahu langkah-langkah yang bisa diambil agar keamanan aplikasi Tokopedia semakin meningkat serta memberikan perlindungan atas akun para penggunanya. Selain itu, pihak dari Tokopedia juga senantiasa memberikan himbauan kepada penggunanya untuk bisa melakukan beberapa hal yang dapat meminimalisir kembali terjadinya peretasan serupa di kemudian hari. Contohnya seperti mengganti kata sandi secara berkala, serta tidak sembarangan memberikan kode OTP kepada orang lain. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai gambar tentang tanggung jawab serta interaksi yang terjadi dalam sebuah tim pengendalian krisis. Dalam hal ini, seperti yang kita ketahui bahwa tim komite inti memiliki tanggung jawab serta peranan dalam posisi paling atas.
Di gambar dijelaskan bahwa tim komite inti memiliki peranan dalam menyusun strategi humas yang dilakukan, seperti respon telepon media. Selanjutnya ada keberlangsungan bisnis seperti penghubung supplier ataupun pelanggan, lalu ada hukum, operasi, dan keuangan seperti asuransi, dan juga sumber daya manusia yang meliputi tanggapan telepon kerabat dan juga kelompok pendukung administrasi. Pada bagian bawah gambar terdapat tim pengendalian krisis situs yang berperan dalam komunikasi di situs, respon operasional di situs, serta respon kerabat di situs. Komunikasi dalam situs sendiri terjadi atas hubungan antara tim pengendalian krisis situs dengan tim komite inti yang memiliki peranan dalam menyusun strategi public relation. Respon operasional situs juga terjadi atas adanya hubungan antara tim pengendalian krisis situs dengan tim komite inti yang memiliki peranan untuk menyusun operasi ataupun tindakan yang akan dilakukan. Dan respon kerabat di situs tentunya juga terjadi atas adanya hubungan antara tim pengendalian krisis situs dengan tim pengendalian inti yang berperan dalam mengatur sumber daya manusia yang ada. Memilih anggota tim sangat penting untuk membentuk tim yang mampu menghadapi krisis secara tepat dan cepat. Anggota tim yang tepat adalah ketika masalah datang, setiap individu dapat diandalkan dan bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dikarenakan pada pembentukan awal tim, setiap individu telah disurvei menurut kemampuan kinerjanya, sehingga diharapkan ketika dalam membentukan suatu anggota tim, maka setiap individu dapat bekerja dengan baik dan tepat. Menuliskan rencana tertulis. Rencana tertulis adalah hal yang terlihat kecil namun berdampak besar ke depannya. Setiap plan yang dibuat sudah dipastikan adalah cara-cara yang mumpuni dalam menangani krisis. Hal ini tentu saja karena setiap rencana yang dibuat tidak hanya terdiri dari satu pokok masalah saja, melainkan dari berbagai masalah dengan berbagai penyelesaian atau plan yang tidak hanya dibuat dalam satu bentuk saja, namun dari berbagai bentuk atau dari berbagai jenis penyelesaian yang ada. Menguji segalanya. Dalam menangani suatu kasus, alangkah baiknya bahwa perusahaan sudah menguji dan memastikan bahwa langkah yang diambil adalah tepat. Hal ini dikarenakan jika simulasi tidak diadakan, maka kita tidak akan tahu apakah rencana tersebut sudah dapat berjalan dengan baik atau tidak, yang dimana pada kemungkinan besar di lain hari akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.